Halo, selamat siang Kipi Friends. Akhirnya kita bertemu kembali dengan saya Raffi dari Kipi Faburi Sekuritas Semarang. Untuk live IG siang hari ini, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Pak Afif Abdullah selaku Retail Technical Analyst dari Kipi Faburi Sekuritas. Oke, oke, oke. Kita panggil dulu ya, Pak Afif. Sebentar. Halo Pak. Oh, sepertinya kita panggil kembali ya, sebentar. Oke, halo Pak Afif. Halo, selamat siang, Mas. Oke, mohon maaf tadi ada kendala dari HP saya. Ya, Oke, nggak apa-apa, Mas. kita mulai dari awal ya Pak ya. Oke, oke. Oke, jadi pada siang kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Pak Afif Abdullah selaku Retail Technical Analyst dari Kipi Faburi Sekuritas. Oke, selamat siang Pak Afif. Gimana kabarnya Pak? Siang, kabarnya baik, Mas. Marketnya hijau. Oke, alhamdulillah tadi sepekan tuh market bisa menguat 3,74% ya Pak. Betul, betul. Apakah minggu ini jadi sinyal positif untuk market atau kita nanti harus wait and see dulu ya Pak? Soalnya sudah naik secara beruntun ya Pak hitungannya Pak. Eh, Overall, kalau kita bicara tentang indeks, sebetulnya kalau secara teknikal memang udah di area beli, Mas ya. Memang ada potensi untuk koreksi dulu nih jangka pendek. Tapi sebetulnya balik lagi kalau kita bicara indeks IHSG, kalau ngomongin secara apa aja penggeraknya itu di luar dari apa ya saham blue chip itu banyak yang masih berpotensi untuk naik sebetulnya. Tapi kalau kita ngeliat blue chip sendiri khususnya banking, sebetulnya sekarang itu mereka lagi di area resist minor. Jadi balik lagi ya, kalau kita ngomongin indeks, kita harus melihat satu-satu nih. Tapi yang jelas kenaikan indeks kemarin dari bottoming yang riwah soal perang dagang, itu overall semua sektor udah mulai menguat. Jadi bukan digerakkan oleh beberapa saham aja. Jadi sebetulnya sekarang indeks pun kalau menurut saya masih ada potensi dikit lagi untuk menguat, tapi balik lagi ya, harus kita lihat satu-satu nih per sektor. Jadi sebenarnya untuk beberapa sektor ada yang masih berpotensi menguat, ada yang berpotensi untuk koreksi. Oke, baik. Jadi kami di sini akan berbincang mereview market sepekan dan saham apa yang bisa diperhatikan untuk minggu ini. Dan mungkin juga kalau dari Kipi Friends yang ingin bertanya bisa ketik di kolom komentar ya. Sebelum kami mulai, disclaimer on dulu, semua perbincangan siang ini bukan merupakan rekomendasi beli ataupun jual, sehingga semua resiko baik untung maupun rugi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Oke, bagaimana kondisi market sepekan ini? Di sini saya akan memberikan data indeks regional dan komoditas sepekan. Oke, untuk yang pertama, Dow Jones mengalami penguatan 2,48%, kemudian Nasdaq mengalami penguatan 6,74%, dan selanjutnya untuk US Dollar Index mengalami penguatan 0,24%. Dan untuk komoditas sepekan ada CPO mengalami penguatan 2,09%, terus oil mengalami pelemahan 3,08%, dan Nikkei mengalami pelemahan 1,26%. Dan selanjutnya ada komoditas timah mengalami penguatan 2,74%, dan gold mengalami pelemahan 4,16%, dan coal mengalami penguatan 1,54%. Secara garis besar, komoditas yang mengalami kenaikan selama sepekan ada komoditas timah, CPO, dan coal. Sekilas info market pekan ini, sesi 1 IHSG dengan closing price sebesar 6.724,47 yang dimana mengalami penguatan dengan poin sebesar plus 45,55 atau dengan persentase plus 0,68%. Kemudian untuk value transaksi sesi 1 yaitu sebesar 5,84 triliun. Minggu ini asing mencatatkan net sales sebesar 739,36 miliar rupiah. Dan untuk top gainers dan top losernya,
Yang pertama untuk top gainersnya ada saham Foro, Inet, dan UDNG. Dan untuk top losernya ada saham Major, RICY, dan NIS. Dan selanjutnya untuk informasi mengenai net foraging buy dan sell-nya. Yang untuk net foraging buy-nya ada saham Antam, BMRI, dan BRIS. Dan selanjutnya untuk net foraging sell-nya ada saham BBCA, BBRI, dan BBNI. Baik, Pak Afif bisa memberikan gambaran teknikal indeks saat ini? Oke, untuk indeks kita ya, seperti tadi yang sudah dibahas, jadi dia sudah break dari pola broadening wedge-nya di 450, di sekitar area 450 kemarin. Sekarang ini udah masuk area resist minor ya, di 6750 kurang lebih ya, di area 750. Jadi overall secara RSI itu belum masuk kalau di daily belum masuk area beli, tapi ada potensi untuk koreksi dulu kalau ngelihat dari time frame 4 hour. Jadi sebetulnya kalau di 6750 sekarang ini dia mampu bertahan, kurang lebih dia koreksi juga nggak akan jauh kok. Paling kurang lebih sejauh-jauhnya ke support 66. Overall paling ke 66 dulu. Nah kalau misalnya di 66 ini mampu bertahan, maka next-nya akan ke 6850. 685, 69 di sini di area resist berikutnya. Gitu Mas, untuk indeks. Oke, baik Pak Afif. Oke, selanjutnya kelas info market untuk informasi mengenai RUPS pada tanggal 28 April ada saham TAPG, MTEK, ASGR, TGKA, SCMA, AKRA, DMAS, PRGA, dan AALI. Dan 29 April ada saham AMAG, ASBI, LPGI, YOII, United, AGRO, Tugu, WSKT, Auto, dan Kota. Dan tanggal 30 April ada saham WH, TPMA, ADHI, AMAG, ASBI, King, MEDS, MKTR, dan PDES, Raja, terus BRMS, Atla, Dewa, NEN, PANR, PTPP, dan Ratu. Dan tanggal 2 Mei ada saham Weton, SPTO, Poli, MSCA, dan Bumi. Dan selanjutnya informasi mengenai dividen, come date pada tanggal 28 April ada saham MFIN sebesar Rp116, BTPS sebesar Rp34,5, CMRY sebesar Rp150, dan untuk come date tanggal 29 April ada saham SSMS sebesar Rp47,24, PTRO sebesar Rp16,71, dan cuan sebesar Rp3,04. Dan tanggal 30 April ada saham BTPN sebesar Rp52,85, DRMA sebesar Rp43, dan Keju sebesar Rp13. Kemudian untuk come date pada tanggal 2 Mei ada saham TOWR sebesar Rp9,9 dan SKLT sebesar Rp9. Selanjutnya informasi mengenai tender offer, offering start pada tanggal 15 April ada saham maaf. Oke. Selanjutnya sesi pemaparan stock pick yang dapat key difference perhatikan. Oke, jadi untuk teman-teman ya, ada beberapa saham yang menarik untuk diperhatikan. Sentimen emas mungkin sekarang udah agak nggak se-hype kemarin ya. Jadi ya tadi perihal dari sudah meredanya perang dagang. Jadi sebenarnya untuk retrace ada beberapa yang menarik terkait dengan saham emas. Yang pertama itu ada PSAB ya. Kalau saya sih lebih ini dulu ya, karena ini kan koreksinya lumayan agak banyak nih dari topnya kemarin di 330. Ini hari ini dia ada rejection pas di support loss sebelumnya di berapa? 284 ya. Dia hari ini ngetes 284 lagi. Nah, jadi untuk teman-teman kalau misalnya mau entry untuk pesat itu bisa di harga sekarang nih, di harga 288 sampai dengan 290 untuk area buy-nya. Stop loss-nya nggak jauh di 284. Untuk TP1-nya itu di atas 300 ya, 300 sampai 304 TP1, yang keduanya di area sini di 316 sampai 320 kurang lebih untuk pesat. Kemudian ada grupnya Adaro, yang
pertama ada ADMR ya. ADMR ini sekilas itu ada pola double bottom di neckline 940 ya. Dia lagi retest kemarin neckline-nya di 940 tapi masih belum kuat. Jadi sekarang overall masih masih hijau tipis ya. Untuk entry sebaiknya kalau untuk ADMR bisa pantau area 94 sampai 95, mendekati area 940. Untuk stop loss-nya sendiri ADMR ada di 900, agak jauh ya di sini. Untuk TP pertamanya itu di highest sebelumnya di 1000 kurang lebih ya, 1000 sampai dengan 1005. Untuk TP 2-nya ada di 1050 kurang lebih di sini untuk ADMR. Kemudian saudaranya ya yang masih segrup, itu ada Adi juga lagi retest. Ini kalau kita ngelihat secara time frame besar ya di daily, dia kemarin itu break resisten neckline-nya ya. Dan sekarang lagi retest lagi nih kurang lebih di 68 sampai dengan 69, itu bisa area untuk entry-nya untuk Adi. Saya ulang ya, untuk AAD itu 6850 lah, kurang lebih 6850 sampai dengan 69 untuk entry. Stop loss ada di 67, sekitar sini, 67. Untuk TP pertamanya AAD ada di 7150 sampai dengan 72 kurang lebih ya. TP ketiganya di high sebelumnya itu di 7,5 sampai dengan 76 kurang lebih untuk AAD. Oke, untuk berikutnya hari ini yang sempat naik tapi belum kuat ya, itu ada Panin Live. Panin Live ini agak mirip-mirip ya polanya. Dia break double bottom juga tapi belum kuat dan sekarang retest. Untuk Panin Live sendiri itu teman-teman bisa pantau area 380 ya. Antri aja 380 sampai dengan 384 kurang lebih. Untuk stop loss-nya Panin Live ada di bawah di sini di 370. Sebenarnya di 374, tapi toleransi sampai 370 untuk stop loss-nya. Untuk target pertama ada di 400. Ini area lumayan krusial ya, 400 ini wajib break nih. Tapi bisa jadi area TP dulu. Yang pertama 400, kemudian di sekitar sini 420 sampai 424 untuk Panin Live. Lalu ada MBMA. Oke, MBMA. MBMA ini short term itu kemarin lagi udah break resistnya juga di sekitar 294, 296. Dia lagi konsol dulu ya sekarang ya di area 310 ya, 310 sampai dengan 312. Nah, itu bisa jadi area untuk entry ya, teman-teman. 310, 312. Untuk stop loss ada di sekitar sini 294. Untuk target pertama ada di 324 ya, di sini 324. Untuk target keduanya ada di sini di sekitar 340, 344. Oke, untuk MBMA. Kemudian yang terakhir itu ada SS. Oke. Ini dia lagi kena resist lagi ya, resist minor di sini nih di 530. Overall sebenarnya kalau ngeliatin turunnya hari ini nggak terlalu signifikan lah ya, volume juga kecil. Sebetulnya sekarang ini dilema nih, sebenarnya baiknya kita buy on break atau buy on retrace. Kalau menurut saya sih buy on retrace aja ya. Jadi untuk SS bisa lihat di 515 lows hari ini tuh untuk entry-nya. Untuk stop loss-nya ya agak jauh ya di 500. Ya di sekitar sini nih 500. Untuk target pertama SS ada di 540 di area supply yang terdekatnya 540. Yang kedua ada di 570 sampai dengan 575 overall kurang lebih. Oke, udah ada 6 Mas ya? Iya Pak, betul, sudah ada 6. Bonus deh, ada MLPL satu lagi ya, ini agak high risk ya. MLPL ya Pak? Iya, MLPL itu karena ada lonjakan volume nih hari ini, jadi sebetulnya tapi balik lagi ya teman-teman ya, high risk ya, jadi bisa disesuaikan risk rewardnya.
MLPL ini sebetulnya udah mendekati area overbought, tapi overall sebetulnya kalau ngelihat polanya bisa sih dia masih 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 break resistant berikutnya untuk MLPL, tapi kita balik lagi ya buy on retrace juga terdekat itu ada di 107 ya. Sebenarnya area yang ideal tuh 105 sampai 107 untuk entry. Stop loss-nya ada di 100 di sini. PL tadi entry 105 ya, 105 107, stop loss 100. Untuk target itu ada di highest hari ini ya 112. Lalu target berikutnya agak jauh nih di sini nih di 120 sampai 122. 120 122 untuk MLPL. Gitu Mas. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan pemaparan stock pick-nya. Tadi ada 7 saham ya. Ada PSAB, ADMR, AAD, PNLF, MBMA, ACES, dan MLPL. Nah, ini waktunya sesi tanya jawab ya Pak. Oke, tadi sudah ada yang bertanya untuk saham nasi gimana ya Pak? Sama apa Mas? Nasi. Nasi. Oke, nasi ini berapa? Dari highest dia udah turun, waduh, dalam juga ya. Oke. Overall nasi kalau ngelihat volume itu kan hilang-hilangan ya, masuk kategori high risk nih ya. Jadi teman-teman sebenarnya apakah udah masuk area spec buy atau enggak? Untuk sekarang karena volumenya masih kecil jadi belum menarik. Untuk entry juga sebaiknya sebentar. 85. Oke. Hari ini kan sempat ngetes 85 ya, kurang lebih 85. Nah, better sih sebenarnya kalau untuk model saham seperti ini itu harus tunggu break resistnya dengan volume. Nah, tadi ini volume masih kecil, terus tadi sempat emang disentuh area-area 85 sampai dengan sini 88 itu area yang wajib di break. Kalau itu belum bisa di break, potensi masih akan ranging dulu ya sampai dengan lowest 74 ya, 73, 74 kurang lebih di situ. Jadi dan ini bukan area yang ideal karena di tengah-tengah. Jadi kalau menurut saya nasi kalau untuk spekulasi better buy on break di 85 tadi. Nextnya kalau 85 menguat itu ke sini agak jauh ya. 95, 9495 untuk nasi. Oke, baik. Selanjutnya, ini tadi yang tanya saham DMAS, Pak. Sama Mas? DMAS, Demas. 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 Sentimen dividen ya hari ini ya. Iya, tinggi banget tuh Pak. Makanya. Hari ini tuh udah 17% tadi ya. Udah sempat 17% naik. Volume ada juga, cuman kalau udah kayak gini sebenarnya kan udah keluar juga sih pengumuman Kumdet-nya. Tapi kalau menurut saya kalau untuk sekarang kalau ditanya mau ke berapa, ini kan udah masuk area resist juga ya di 180 ya. Jadi sebetulnya gini, kalau yang udah punya barang itu masih boleh hold. Tapi kalau untuk yang belum punya ini agak tricky karena ngelihat kita nggak tahu nih ini banyak spekulan yang masuk atau gimana karena volumenya juga kan gede ya. Jadi untuk new entry agak jauh memang, kurang lebih di sini di sekitar 165-an untuk entry-nya. Kalau ngelihat dari dividen yield juga sebetulnya kan itu yang jadi bantalan kalau misalnya kita beli di 165 itu sebenarnya masih tinggi tapi kan paling nggak kita masih dapat yield berapa persen gitu loh. Jadi untuk sekarang daripada kita kejar better ya tunggu aja di 165-an untuk untuk area ya. Oke, baik. Selanjutnya ada yang bertanya saham HRTA, Pak. Harta. Ya, HRTA.
Harta ini saya jujur pribadi udah lepas ya kemarin, jadi karena apa ya? Karena tadi kan sentimen emas itu kan udah bukan bukan udah nggak se-hype kemarin. Jadi kalau ngelihat polanya juga di sini tuh ada bearish divergence ya. Memang belum break ya. Dia kalau misalnya di 560 ini break itu udah harus waspada. Tapi yang jelas bagi teman-teman yang masih punya sebetulnya udah apa ya, udah bisa lepas bagian sih gitu. Tapi kalau untuk entry, nah ini 625 ini area yang wajib bertahan ya untuk harta 625. Kalau dia kuat, dia harusnya ke 850. Saya udah pakai extension ya. Max-nya tuh harusnya di 850 kalau dia mampu break. Yang jelas 625 ini area krusialnya harta. Kalau dia mampu bertahan, dia potensi untuk 850. Tapi kalau kalau misalnya tadi break support yang 560 itu agak dalam, takutnya turunnya karena ada bearish divergence juga di sini. Jadi overall untuk harta sementara masih wait and see dulu ya, lihat 625-nya itu kuat apa enggak. Oke, baik. Selanjutnya ada yang bertanya saham brand gimana ya Pak? Brand ini masuk stock pick pagi ya, jadi ya, terkait related dengan laporan keuangan PTRO ya. Iya. Brand ini sebenarnya menarik. Brand ini itu wajib untuk di atas 63 sampai dengan 6350. Sorry, 635 63. Di atas 63. Untuk sekarang itu wajib di atas 63 dulu. Ini sebenarnya kalau secara secara tren di minor trennya itu masih potensi untuk ke 7.000-an. Tapi yang jelas untuk sekarang sebenarnya nggak apa-apa nih entry sekarang nih di area sekarang di 6150, harusnya ya kuat lah untuk ke 64 tuh, sekitar 6350 sampai 64. Supportnya juga nggak jauh itu di 59. Jadi overall untuk jangka pendek itu masih potensi untuk ke sekitar area 7.000 apabila kuat di atas 6350-nya. Nah, untuk spekulasi bisa masuk nih di area sekarang 6150, stop loss di kurang lebih di 59 brand. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Pak, untuk saham Cleo gimana ya Pak? Cleo overall kalau ngeliat volumenya juga kan makin kecil ke sini ya. Dia kemungkinan besar di kotak ini akan ranging dulu ya. Sementara jadi untuk Cleo bisa manfaatkan area rangingnya untuk trading pendek. Selama untuk area trading pendeknya itu ada di 13.50 sampai dengan 14.20 lah ya, kurang lebih 13.5 sampai dengan 14.2 itu untuk area trading pendeknya. Selama belum bisa break resist maupun support, harusnya sih akan bolak-balik dulu di sini ya. Support tadi yang ada di 13.5, jadi selama belum break support tersebut harusnya masih akan bolak-balik dulu ya ranging. Kecuali dia mampu break resist 14.20, maka nextnya ke highest berikut sebelumnya di 15.4 seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Afif atas pemaparan analisis teknikalnya. Semoga dapat membantu KB Friends dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi. Oke, jadi untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya untuk nasi, DMAS, HRTA, brand, dan Cleo, nanti bisa cek ulang di Instagram kami. Dan tentunya sebelum kami tutup, di sini saya akan memberikan kata-kata mutiara dari Nick Murray, yaitu tidak ada yang namanya risiko, hanya ada pilihan tentang apa yang akan diambil resiko dan kapan harus mengambil resiko. Baik, terima kasih Pak Afif atas pemaparannya. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Selamat siang semuanya.
Selamat siang, makasih semua. Terima kasih Pak Afif.